Shalom jemaat Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya berdoa di dalam anugerah Tuhan keluarga kita selalu diberkati dan selalu dilimpahi semua yang baik yang berasal daripada tahta surga sendiri. Malam hari ini kita akan bersama-sama bersekutu dengan keluarga kita dalam program acara Mimbar Keluarga. Dan saya berdoa kiranya melalui program acara ini keluarga kita semakin berakar di dalam firman Tuhan, bertumbuh di dalam iman, dan menghasilkan buah, yaitu kasih dan kekudusan. Dengan demikian, keluarga kita akan semakin diperkokoh untuk menjadi saksi-saksi Kristus di tengah-tengah dunia, di tempat di mana Tuhan mengutus kita. Mari kita bersama-sama membaca kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam surat Ibrani, pasal yang keempat, ayat yang ke-14 sampai dengan yang ke-16. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Ibu dan bapak sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, pernahkah pada suatu masa kita merasa diri kita begitu buruk? Kita merasa diri kita begitu hina, begitu banyak cacat celah, dan begitu banyak dosa, sehingga kita merasa tidak layak untuk datang kepada Tuhan. Kita merasa diri kita tidak layak untuk berdoa kepada Tuhan. Biasanya perasaan-perasaan ini akan muncul manakala kita telah melakukan satu dosa tertentu yang kita rasa sangat parah atau sangat berat, atau ketika kita diingatkan akan kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan di masa yang silam. Apa yang biasanya terjadi di dalam hidup kita atau di dalam diri kita ketika kita mengalami hal yang seperti ini? Biasanya dilakukan ketika kita merasa diri begitu buruk, begitu banyak dosa, begitu banyak cacat celah. Yang kita lakukan adalah menjauhkan diri dari Tuhan dan juga dari persekutuan. Kata-kata yang seringkali terucap adalah, nanti kalau aku sudah benar, aku baru berdoa. Nanti kalau hidupku sudah baik, baru aku ke gereja. Atau dosaku terlalu banyak dan aku tidak layak berdoa atau bersekutu dengan teman-teman yang lain. Nanti aku bisa jadi aib bagi mereka. Yang terjadi selanjutnya bisa jadi dalam kehidupan kita justru semakin terjerumus di dalam dosa. Kita semakin tenggelam di dalam dosa. Nah, biasanya prinsip yang umum dipakai adalah ketika memutuskan untuk terus terjerumus dalam dosa adalah, ya sudah basah mau apa lagi, nyebur aja sekalian. Nah, hal yang ketiga yang biasanya terjadi dalam diri kita ketika kita merasa diri begitu buruk dan banyak dosa adalah hati kita menjadi bimbang. Bimbang karena apa? Kita bingung memilih antara berhenti atau terus berbuat dosa. Karena kita merasa dua-duanya merupakan pilihan yang sangat sulit. Satu sisi kita ingin mengakhiri dosa tersebut, di sisi yang lain, kita takut konsekuensi-konsekuensi yang akan diikuti ketika kita memutuskan untuk berhenti dari dosa tersebut. Hal yang lain lagi adalah ketika kita merasa diri kita buruk, selain kita menjauhkan diri dari Tuhan, kita tenggelam dalam dosa, kita menjadi bimbang, kita juga bisa mengalami yang namanya kematian rohani. Kita tidak lagi memiliki kepekaan akan Tuhan, kita tidak lagi memiliki kepekaan akan dosa dan segala akibatnya. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan, kabar baik bagi kita hari ini adalah semenjak kita menerima
Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Semenjak kita dengan iman percaya bahwa kematian Kristus di atas kayu salib itu adalah untuk mengampuni dosa-dosa kita, maka baik dan buruknya kita tidak lagi menjadi alasan bagi Tuhan untuk menerima atau menolak kita ketika kita datang kepada Tuhan. Tetapi Yesus Kristuslah yang menjadi alasan Bapa di surga untuk selalu menerima, untuk selalu mengampuni kita, untuk selalu menyambut kita dengan tangan terbuka, meskipun kondisi dan keadaan kita saat ini penuh dengan cacat dan celah. Seburuk apapun kondisi yang kita miliki, kita tetap memiliki alasan untuk datang kepada Tuhan. Kita tetap memiliki keyakinan akan diterima oleh Bapa di surga. Mengapa demikian? Kita menemukan alasannya pada ayat yang ke-14. Firman Tuhan di dalam ayat 14 berkata, "Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung." Konteks ayat ini berbicara tentang setiap manusia harus memberi pertanggungan jawab kepada Tuhan. Setiap orang harus memberi pertanggungjawaban atas hidupnya di hadapan Tuhan yang Maha Tahu. Setiap manusia harus berhadapan dengan firman dan kemahatauan Tuhan. Misalnya, di ayat yang ke-12, firman-Nya akan menyelidiki pertimbangan dan pikiran hati kita dengan akurat. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dan di ayat yang ke-13 misalnya, segala sesuatu, firman Tuhan berkata, telanjang dan terbuka di hadapan Tuhan. Firman Tuhan berkata, dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Dengan demikian setiap manusia memiliki masalah besar dalam hidupnya. Masalah besar yang saya maksudkan adalah jika firman-Nya sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran kita secara akurat, dan semua telanjang dan terbuka di hadapan Tuhan, maka bagaimana mungkin kita dapat membela diri di hadapan Tuhan yang Maha Tahu? Bagaimana mungkin kita dapat selamat di hadapan tahta pengadilan Tuhan? Pergumulan ini pula yang juga dirasakan oleh penulis kitab Ibrani. Penulis kitab Ibrani menyadari bahwa setiap manusia tidak mungkin terbebas dari pengadilan Tuhan. Akan tetapi, bagi setiap orang yang percaya kepada karya salib Yesus Kristus, ada pengecualian. Disebutkan dalam ayat 14, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung. Arti ayat ini, sekarang ini, ketika kita sudah percaya kepada Kristus, kita telah memiliki imam besar agung. Apa maksudnya? Seorang imam adalah seorang manusia yang diangkat untuk bertindak bagi orang-orang lain dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan Allah. Artinya, imam adalah seorang pengantara. Dan ayat 14 ini memberitahu kita semua bahwa Yesus Kristus menjadi imam atau pengantara kita dengan Tuhan. Di dalam fungsinya sebagai imam atau pengantara ini, ia dipenuhi dengan dua cara. Yang pertama, dengan mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban bagi dosa, yang tidak pernah dilakukan oleh imam-imam di dalam perjanjian lama. Yang kedua, dengan bersyafaat di surga bagi umatnya. Dengan demikian, dengan Kristus menjadi juru syafaat kita di surga, maka seluruh doa-doa kita pasti akan didengar oleh Bapa di surga. Dengan demikian, ketika firman Tuhan berkata, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung, setidaknya kita diingatkan 3 hal. Yang pertama, di dalam perjanjian lama,
para imam setiap tahun harus mempersembahkan kurban penghapus dosa, oleh karena dirinya sendiri juga berbuat dosa. Akan tetapi, korban Yesus adalah oleh Dia yang dirinya sendiri adalah sempurna, sehingga pendamaian itu tidak perlu dilakukan baginya. Firman Tuhan di dalam Ibrani pasal 7 ayat 26 sampai dengan 27 berkata, Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa, dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat sorga. Yang tidak seperti imam-imam besar lain, yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya, ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Yang kedua, oleh karena dirinya adalah sempurna, dan pada waktu yang sama adalah juga korban yang sempurna, maka korban yang dibuat oleh Yesus dengan sendirinya adalah sempurna. Karena itu korban Yesus Kristus dapat benar-benar membayar harga untuk dosa dan meniadakannya. Kematiannya di atas kayu salib adalah pendamaian yang sesungguhnya, dan atas dasar pendamaian itulah Allah membenarkan orang-orang berdosa. Demikianlah kesaksian dalam Ibrani pasal 9 ayat 11 sampai dengan 14. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Betapa lebihnya darah Kristus, yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Yang ketiga, tidak seperti kurban-kurban dalam perjanjian lama yang harus diulang setiap tahun, kurban Yesus Kristus itu sifatnya sempurna dan kekal. Sebagai buktinya, ia sekarang duduk di sebelah kanan Allah. Firman Tuhan dalam Ibrani 10 ayat 12 sampai dengan 14 berkata, Tetapi ia, setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Dan sekarang, ia hanya menantikan saatnya, di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Sebab oleh satu korban saja, ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Dengan menyadari bahwa Yesus Kristus adalah iman atau pengantara yang sempurna, serta kurban yang ia kurbankan, persembahkan adalah sempurna dan kekal sifatnya, maka penulis Ibrani mengajak kita semua untuk tidak takut dan gentar ketika berdoa atau menghadap kepada Allah. Penulis kitab Ibrani mengingatkan kita semua bahwa hati Tuhan itu penuh dengan belas kasihan, karena ia telah menderita, ia telah dicobai dan mengalami kelemahan seperti yang kita alami saat ini. Ayat yang ke-15. Oleh sebab itu dalam ayat 16 firman Tuhan menyebutkan bahwa sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Di surga, Kristus berdoa syafaat bagi setiap orang yang baginya ia telah mati. Dengan demikian, setiap orang percaya akan menerima berkat-berkat yang Kristus telah bayar dengan harga yang mahal. Roma pasal 8 ayat 34 berkata, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi,
yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Dalam ayat sebelumnya disebutkan bahwa oleh karena kita menjadi anak-anak Allah, maka kita pun beroleh hak untuk menerima janji-janji Allah. Roma 8 ayat yang ke-15. Dan Yesus Kristus sekarang duduk di sebelah kanan Allah. Itulah yang akan memastikan semua janji-janji Allah itu digenapkan di dalam kehidupan kita. Yang kedua, dengan Kristus terus bersyafaat bagi kita, maka setiap orang percaya memiliki Yesus Kristus sebagai pembelanya di hadapan Allah Bapa. Mari kita membaca 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-1. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Ibu bapak sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus Kristus adalah satu-satunya pengantara antara Tuhan dan manusia. Yesus Kristus bukan hanya sekedar teladan untuk kita ikuti ketika kita berdoa kepada Tuhan. Yesus Kristus adalah fondasi yang menjadi dasar untuk membangun hubungan kita dengan Tuhan. Korban dan doa-doa Yesus Kristus, Sang Imam Besar Agung, cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan kita. Oleh sebab itu, mengutip ayat yang ke-16, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan pada waktunya. Marilah kita menikmati dan memanfaatkan fasilitas surga ini dengan sebaik-baiknya. Doa merupakan sarana yang Tuhan berikan bagi kita, agar kita beroleh belas kasihan dan pertolongan Tuhan pada waktunya melalui Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kita senantiasa beroleh kekuatan, kita beroleh kemenangan di tengah-tengah kehidupan yang keras dan penuh dengan pencobaan ini. Jemaat sekalian, jangan sia-siakan fasilitas ini. Marilah kita tekun berdoa. Sebagai praktek daripada mimbar keluarga hari ini, saya rindu setiap jemaat berdoa syafaat dengan menggunakan pokok-pokok doa yang telah dibagikan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan tetap semangat.